Pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru terkait tentang 3 kategori peserta PPG Prajabatan tahun 2022. Nah, siapa tahu nanti teman-teman masuk dalam kategori yang akan diundang dalam PPG Prajabatan tahun 2022 model baru. Siapa saja pesertanya? Apakah kita termasuk peserta PPG Prajabatan ini? Beberapa hari terakhir ada produk baru dari portal layanan program GTK Kemdikbud, yaitu di sini ada tampilan dan tombol serta portal untuk login PPG Prajabatan. Kira-kira untuk PPG Prajabatan ini nanti untuk siapa saja? Apakah kita bisa mendaftar dalam PPG Prajabatan tahun 2022? Sementara itu ketika kita pantau pada portal PPG yang mana beralamatkan di ppg.kemdikbud.go.id, maka di sini ketika kita klik pada bagian Prajabatan yang merupakan portal pengumuman dan informasi dari PPG Prajabatan tahun 2022, sudah ada tanda-tanda bahwa PPG Prajabatan tahun 2022 ini akan segera dibuka. Itu ditandakan dengan sudah diberikannya kesempatan bagi teman-teman untuk mendaftar sebagai asesor atau tim penilai pendidikan profesi guru Prajabatan tahun 2022. Namun di sini ketika kita klik portal PPG Prajabatan, kita ingin masuk login untuk mendaftar PPG Prajabatan tahun 2022. Kemudian kita masukkan surel dan password kita, kemudian kita klik masuk. Di sini sudah ada tampilan yaitu untuk kita berkesempatan mengikuti PPG Prajabatan. Kemudian kita bisa klik daftar sekarang. Namun di sini kita sebaiknya tidak perlu berburu-buru untuk mengeklik daftar PPG Prajabatan karena belum tentu kita akan diundang dalam PPG Prajabatan tahun 2022. Nyatanya ketika kita klik pada bagian ini ada tulisan Anda belum terundang sebagai kandidat peserta PPG Prajabatan periode ini. Pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru terkait tentang 3 kategori peserta PPG Prajabatan tahun 2022. Nah, siapa tahu nanti teman-teman masuk dalam kategori yang akan diundang dalam PPG Prajabatan tahun 2022 model baru. Siapa saja pesertanya? Apakah kita termasuk peserta PPG Prajabatan ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, dari paparan di depan tadi, teman-teman sudah melihat bahwa sudah ada indikasi bahwa untuk pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2022 yang nanti masuk dalam skema PPG Prajabatan model baru ini akan segera dibuka teman-teman. Nah, kira-kira 3 kategori peserta PPG Prajabatan tahun 2022 ini siapa saja? Nah, teman-teman nanti bisa bersiap-siap supaya nanti bisa ikut ya dalam PPG ini, yang mana untuk berlangsungnya PPG Prajabatan tahun 2022 model baru ini berlangsung selama 1 tahun penuh teman-teman. Nah, di sini untuk pesertanya yang pertama teman-teman yaitu ASN dengan TMT tahun 2020 sampai tahun 2022. Bagi teman-teman yang masuk dalam kategori ASN, baik itu CPNS maupun P3K dengan TMT 2020 sampai 2022 ini bersiap-siap nanti untuk mengikuti PPG Prajabatan tahun 2022 model baru ya. Nah, untuk peserta dari kategori ini adalah terdiri dari baik itu guru CPNS maupun juga guru P3K teman-teman. Ya, mana untuk pendidikan profesi guru Prajabatan ini dilakukan sesudah proses rekrutmen ASN ya sebagai bagian dari pendidikan CASN teman-teman. Nah, di sini tentunya teman-teman yang lulus seleksi P3K Guru 2021 baik itu tahap 1 maupun tahap 2. Nah, ini nanti akan masuk dalam kategori ini teman-teman. Ya, karena di sini seperti yang kita lihat bahwa di sini setelah diberikan perencanaan kebutuhan guru, kemudian diajukan formasi, kemudian persetujuan formasi, kemudian seleksi ASN guru, kemudian teman-teman pengangkatan dan penempatan guru. Nah, setelah teman-teman ini mendapatkan penempatan dengan ditandai diberikannya SK P3K misalkan ya untuk P3K, dan juga melaksanakan tugas berdasarkan SPMT yang telah diberikan oleh dinas pendidikan masing-masing, maka teman-teman di sini nanti masuk dalam kategori ini teman-teman, yaitu warna hijau ini ya, pendidikan profesi guru, pendidikan calon ASN.
yang mana nanti di sini terintegrasi antara Dirjen GTK dengan LPTK. Setelah teman-teman mendapatkan SK pengangkatan P3K, kemudian teman-teman ikut PPG. Setelah lulus nanti teman-teman di sini langsung mendapatkan penugasan ya sebagai guru sesuai dengan penempatan masing-masing. Nah, di sini teman-teman, indikasinya kita itu ikut PPG, mendaftar PPG setelah kita diangkat dan diberikan penempatan ya sebagai P3K. Nah, indikatornya kita bisa cek di info GTK kita masing-masing teman-teman. Arah yang menunjukkan bahwa teman-teman lulusan guru P3K 2021 ini nanti akan segera ikut PPG Prajabatan. Ini nanti adalah kita bisa cek progresnya pada info GTK kita masing-masing ya. Kita masuk ke info GTK. Nah, selanjutnya di sini kita bisa login ya langsung ke GTK. Kemudian setelah kita masukkan surel dan juga password kita, ini adalah salah satu kawan saya yang lulus P3K tahap 2 teman-teman. Nah, di sini ketika kita login maka akan ada perintah. Setelah teman-teman masuk ke info GTK, maka di sini ada perintah teman-teman untuk segera mengupdate data kepegawaian P3K-nya pada akun Dapodik sekolah ya melalui Dinas Pendidikan, yang nanti setelah itu teman-teman login ke info GTK kemudian update data P3K untuk BKN teman-teman. Nah, ini adalah sinyalir bahwa teman-teman lulusan P3K termasuk juga CPNS ya, ini nanti setelah mendapatkan SK ini kan disuruh memasukkan datanya. Kalau misalkan sudah, maka otomatis di sini akan sinkron ya, sinkron dengan status kepegawaian yang telah diubah pada Dapodik, dan itu akan tersinkron juga melalui ke SIM PKB teman-teman, sehingga nanti ketika login SIM PKB teman-teman bisa melakukan pendaftaran ya untuk PPG Prajabatan model baru. Nah, di sini ada tulisan seperti ini ya, untuk update data P3K. Anda terdata sebagai salah satu guru aktif yang terdaftar dalam peserta P3K 2021 dan sudah dinyatakan lolos ya dan lulus dengan data sekian. Jika Anda sudah menerima surat keputusan pengangkatan dan penempatan sesuai dengan formasi yang dilamar dari pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah atau instansi terkait, diharapkan segera melakukan update data NI P3K dan mengubah status kepegawaian di Dapodik ini menjadi P3K ya melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Setelah data NI P3K masuk Dapodik, lakukan klik tombol update data BKN pada info GTK. Ini adalah pertanda bahwa teman-teman lulusan P3K ini nanti akan ikut PPG Prajabatan model baru teman-teman. Sehingga nanti ketika teman-teman melakukan pendaftaran yang awalnya di sini Anda belum terundang, ini nanti akan terundang dan di sini teman-teman bisa melakukan pendaftaran sebagai peserta pendidikan profesi guru Prajabatan ya. Jadi setelah teman-teman mendapatkan SK P3K itu tandanya sudah diangkat, teman-teman bersiap untuk ikut pendidikan profesi guru calon ASN. Seperti yang kita lihat juga pada timeline pelaksanaan PPG 2022, ini adalah untuk PPG Prajabatan model baru. Ini adalah untuk Bapak Ibu guru dengan TMP tahun 2020 sampai tahun 2022 teman-teman. Untuk nanti timelinenya mulainya ini adalah bulan Agustus ya. Makanya sekarang ini dari pusat itu memerintahkan masing-masing daerah untuk segera mengeluarkan SK P3K supaya nanti teman-teman P3K ini bisa ikut PPG ini. Selanjutnya yang kedua, ini adalah termasuk juga untuk yang ketiga teman-teman, yaitu calon peserta PPG Prajabatan tahun 2022. Ini adalah berasal dari teman-teman guru dari sekolah swasta ya atau guru sekolah yayasan. Ya, mana di sini untuk guru sekolah swasta inilah terbagi menjadi guru sekolah swasta dengan nanti menggunakan biaya mandiri atau juga guru swasta dengan biaya dari yayasan teman-teman. Jadi untuk yang kedua termasuk ketiga ini adalah teman-teman guru dari sekolah swasta. Nah, selanjutnya untuk sekolah swasta ini ya, pendidikan profesi guru Prajabatan ini dapat dilakukan dengan biaya mandiri atau biaya dari yayasan sebagai bagian dari proses perekrutan. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat pada alurnya, PPG yang biaya mandiri ini adalah awalnya seleksi masuk PPG, ini adalah melalui Dirjen GTK, kemudian masuk ke pendidikan profesi guru, ini adalah Dirjen GTK dengan LPTK, kemudian ikut seleksi rekrutmen guru dari sekolah swasta, kemudian penugasan guru untuk sekolah swasta teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah PPG dengan biaya yayasan, mulai dari perencanaan kebutuhan guru, seleksi rekrutmen guru, seleksi masuk PPG, kemudian pendidikan profesi guru, dan juga nanti penugasan sebagai guru. Nah, demikianlah informasi teman-teman. Teman-teman harap bersiap-siap untuk nanti ikut PPG Prajabatan tahun 2022 nanti 1 tahun teman-teman atau 2 semester.